belajar matematika yang materinya deret geometri doang ya. Itu udah diterangin sama Bu Sarah. Nah, dijelasin kan kalau di deret geometri kemarin itu ada yang lebih besar dari 1 R-nya sama yang kurang dari 1. Kalau yang lebih besar dari 1 rasionya kalian tidak perlu lagi mencari deretnya, karena kalau rasionya lebih besar dari 1 itu udah nggak ada jumlah deretnya. Nah, sekarang Ibu melanjutin materinya yang Bu Sarah. Kita bahas tentang deret geometri tahingga. Di sini di deret geometri tahingga itu ada 2 jenis, ada konvergen sama divergen. Kalau konvergen itu jumlah deretnya mendekati suatu bilangan. Jadi kalau misalkan si jumlah deretnya mendekati suatu bilangan, tetap sih dia deret tahingga, tapi jumlahnya itu nanti agak mendekati suatu bilangan. Itu disebutnya deret geometri tahingga konvergen jenisnya. Nah, kalau divergen itu tidak ada batasnya. Terus rumus deret geometri tahingga itu dia dilambanginnya kan biasanya kalau deret geometri doang kan atau deret aritmatika kemarin kita biasa nyebutnya SN ya. Nah, karena di sini adalah tahingga, lambang tahingga itu kan seperti ini. Nah, itu jadi 8 kebalik ya. Nah, rumusnya adalah S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. S tahingganya sebagai jumlah deret geometri tahingga. Oke. Kemudian A-nya, ada yang masih ingat A-nya adalah apa? Suku pertama. Kemudian satu lagi R-nya adalah sebagai rasio. Nih ya. Oke, jangan lupa sama hal-hal yang kemarin kita belajar barisan aritmatika, lambang-lambangnya jangan dilupain karena di sini masih kita pakai. Oke, langsung Ibu kasih ke contohnya. Misal Ibu punya contoh, tentukan jumlah deret geometri tahingga dari 54 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 2 ditambah titik. Nah, tentukan jumlah deretnya. Caranya adalah nanti tinggal kalian masukkan dulu ke rumusnya, tapi kita harus mencari nilai A-nya dulu. A-nya siapa di sini? Lihat, A itu adalah suku pertama. Yang paling pertama adalah 54, berarti suku pertamanya adalah 54. Kemudian kita cari rasionya. Gimana kemarin mencari rasio? Suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti suku keduanya siapa? 18 dibagi dengan 54. Oke, kita perkecil angkanya ya, perkecil, dibagi semuanya. 54 kan bisa dibagi 18 ya, berarti semuanya kita bagi 18. Hasilnya jadi 18 dibagi 18 adalah 1 per 54 dibagi 18 adalah 3, sehingga rasionya kita temukan adalah 1 per 3. Sekarang kita masukkan ke rumus deret geometri tahingganya. Rumusnya S jumlah geometri tahingga sama dengan A dibagi 1 min rasio. A-nya adalah 54 dibagi 1 dikurang rasionya 1 per 3. Sama dengan 54-nya turunin lagi dibagi. Nah, lihat nih, pengurangan dalam bentuk pecahan. Kalau pengurangan dalam bentuk pecahan, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, di sini 1, sama juga 1 per 1. Samain dulu penyebutnya menjadi 3. 3, ini kan sama aja kayak 1 per 1 ya, 1 tuh. 3 dibagi 1 adalah 3, dikali 1, jadi 3. Kurang, 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Didapatlah 54 per 3. Nah, udah sama kan penyebutnya 3, baru bisa dikurangi. 3 kurang 1 adalah 2 per
3. Oke, kita temuin nih perperan dibagi dengan perperan. Gimana jadinya? Kita ubah. Jadi si ini kita ubah menjadi perkalian. Jadinya 54 dikali, kalau perperan dibagi dengan perperan, kita ubah ke perkalian. Ini kita ubah awalnya penyebut jadi pembilang. Jadi awalnya 2/3, kita balik jadi 3/2 gitu. Sekarang 54 dikali 3 berapa? Cek dulu nih. Kalau misalkan bingung, 54 kali 3. Sorry, kali 3 ya, bukan bagi 3. 3 kali 4 12, 5 kali 3 15, 16. 162 dibagi 2. Oke. Ada yang masih bingung berapa hasilnya? Kalau masih bingung, kita bagi dengan pembagian kurung. 16 bagi 2 8. 8 jadinya 16. 2 bagi 2 1. Oke. Nah, buku kotaknya sebelah sini nih. 162 dibagi 2 gitu kan. Nih awalnya dulu 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 berapa? Bagian kan 8 kan. 8 kali 2 adalah 16. Itu bentuk akar bukan bagi. Gimana sih? Bagi langsung gini doang. Sorry, gini ya. Iya. Oke. 162 dibagi dengan 2. Oke, 16 dulu. 16 bagi 2 berapa? 8 kan? 8 kali 2 adalah 16. Kalian turunin, 16 kurang 16, 0. Tinggal sisa 2. 2 bagi 2 adalah 1. 1 kali 2, 2. Ini habis. Jadi hasilnya 162 dibagi 2 adalah 81. Sehingga deret geometri tahingga dari penjumlahan ini adalah 81. Nah, dari kemarin kita kan belajar tuh tentang teori-teorinya ya, konsep-konsepnya, belum ke penerapannya. Sekarang kita bahas penerapan dari bab barisan dan deret. Sebenarnya kalian pasti kemarin tuh bertanya-tanya, buat apa sih belajar barisan dan deret? Udah angkat terus sepanjang jalan, terus dicari jumlahnya, dicari suku ke ininya, asal nggak ada apa ya, kayak tujuannya buat apa sih? Sebenarnya tujuannya ini. Jadi biasanya nanti kalau kalian mau dagang, mau jadi pengusaha, atau mau kerja di bank, atau apapun itu yang berbau tentang uang, pasti kalian menemukan tentang yang namanya bunga. Ya. Nah, di bunga ini termasuk ke dalam penerapan dari barisan dan deret. Bunga ada 2 jenis, ada bunga tunggal yang mau kita bahas sekarang, sama bunga majemuk. Nanti ada yang namanya anuitas. Nanti setelah kita bahas bunga tunggal, kita bahas lagi dengan bunga majemuk dan bunga anuitas. Ini berguna banget buat teman-teman, buat murid-murid ibu yang mau menjadi pengusaha, yang mau nabung di bank, yang mau ngutang di bank, juga ini sangat bermanfaat buat kalian. Jadi kalian harus tahu konsepnya sebelum kalian mau ngutang di bank dulu. Jadi harus tahu dulu. Oke, bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah bunga yang berbeda dengan bunga majemuk. Ya. Perbedaannya adalah kalau bunga majemuk itu bunganya ditambah lagi sama si modal awal. Tapi kalau bunga tunggal udah cuman bunga itu aja. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kalian ngutang di bank enak pakai bunga tunggal. Kalau kalian nabung enak pakai bunga majemuk karena bunganya berlipat-lipat ganda. Kalau bunga tunggal ya udah segitu aja bunganya gitu, menetap gitu ya. Rumusnya ini hampir sama kayak konsep, bukan hampir sama sih, memang sama kayak konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika ya. Cuman bedanya di di simbol-simbolnya aja. Ada MN, MO. MN itu sebenarnya betul di sini ya. MN itu adalah modal ke N, atau kemarin kita bahasnya suku ke N. Nah kalau ini karena kita bahasnya uang jadinya modal ke N, modal ke sekian berapa tahun atau sekian berapa bulan gitu, kita tergantung di soal yang ditanyainnya berapa. MO adalah modal awal. Nah modal awal, misalkan kalian nabung 10 juta awalnya nih, berarti itu modal awalnya 10 juta. Misal nabungnya awalnya 250.000, berarti modal awalnya 250.000. N-nya itu banyaknya
Kalau B itu di sini adalah bunganya berapa gitu. Contoh soalnya nih, Bu Hani jadi ibu meminjam uang ke suatu bank, misalkan meminjam uangnya 10 juta pakai bunga tunggal. Nah, ibu kan pintar jadinya pakainya bunga tunggal. Kalau bunga majemuk nanti berlipat-lipat ganda dia bunganya. Di bank dengan suku bunga tunggal itu artinya si bunganya dalam bentuk persen berapa nih? Ibu dapat bunganya 1,25% per bulan ya. Per bulannya itu kita harus bayar bunga 1,25%. Tentukan besar bunga yang harus dibayarkan oleh ibu setelah 1,5 tahun. Ubah dulu. Nih, ini kan ada perbedaan nih. Ini tahun, ini bulan. Kita ubah dulu. 1,5 ini jawab ya. 1,5 tahun itu sama dengan berapa bulan? Oke. Karena satu tahun kan berapa? Satu tahun kan 12 bulan ya, 12 bulan. Ini ada setengahnya, berarti tinggal dibagi 2 dong. 12 bagi 2 kan 6. Tinggal ditambahin jadi 18, berarti 1,5 tahun itu adalah 18 bulan. Nih, berarti yang kita harus cari, kita tentukan itu adalah 18 bulannya. 18 bulan tuh Bu Hani harus bayar bunganya berapa? Cari dulu. Ya, kita masukin MN sama dengan MO 1 ditambah N kali B. M berapa? 18 bulan sama dengan modal awalnya berapa, dia minjemnya 10 juta. 1 ditambah N-nya berapa? N-nya 18 dikali bunganya adalah 1,25%. 1,25% itu sama aja kayak 1,25 dibagi 100. Ya. Oke, turunin lagi ke bawah, 10 jutanya masih ditulis. 1 ditambah nih 18 dikali 18 dikali 1,25 baru dibagi 100 kan. Kita tulis lagi 1 ditambah 18 kali 1,25 adalah 22,5 dibagi dengan 100. Oke. Sama dengan 10 juta 1 ditambah 22,5 dibagi 100. Tinggal dinaikin angkanya karena 2. Berarti komanya di sini. Ya kan? Di komanya di depan tambahin nolnya 0,225. Oke, turunin lagi 10 juta 1 ditambah 0,225 ya berarti jadi 1,225 dikaliin ke 10 juta. Karena komanya ini di belakang koma ada 3, berarti kita coret 3 nolnya, tinggal tulis tinggal 1,225 dikali dengan 1. Sorry, komanya berarti udah nggak ada ya karena udah dicoret angka 3 nolnya, berarti jadi 1,225 tambahin nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dari belakang 1, 2, 3 titik 1, 2, 3. Berarti uang yang dia dapat uang yang dia harus bayar utangnya itu sebesar 12.250.000. Yang ditanyanya itu kan bunganya dalam 18 tahun atau 18 bulan atau 1,5 tahun itu berapa. Sehingga caranya adalah MN dikurangi dengan MO. MN-nya berapa? M18 kan dikurangi modal awalnya. M18-nya 12.250.000 dikurangi modal awal yang dia pinjam waktu itu 10 juta. Berapa jadinya dikurangi si modal awal ini? 2.250.000. Berarti dalam 1,5 tahun dia membayar bunga sebesar 2.250.000. Seperti itu. Oke, karena tadi Ibu langsung ngejelasin dia dapat 18 kali 1,25 itu adalah 22,5. Ibu akan sedikit mengulas gimana caranya perkalian koma-komaan ya. Ketikkan 1,25 ya, yang ini dikali dengan 18 kan. Kalian kali 8 kali 5 itu berapa? 40 kan. 8 kali 2 16. 16 tambah 4 20. 8 ke 1 8 tambah 2 adalah 10. Terus dulu nih 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Jumlahin dulu 0, 5, 2 sama 2. Lihat belakang komanya ada berapa angka?
ada 2 angka kan, berarti kalian taruh di sini 2 angka. Karena ini 0, nggak usah dibawa, jadinya 22,5, bener kan? Oke, sekarang kalau dibagi 22,5 bagi sama 100 kan. Nah ini kan nggak muat ya, bukannya nggak muat sih, maksudnya koma-komaan dia benar lebih kecil kan, maka ditaruh koma di sini. Ditambahin 0, taruh koma, berarti di sini komanya hilang. Jadi 225 dibagi 100 berapa? 200 kan, 2 kan yang mendekati 200 dibagi 100 2. Berarti 2 kali 100 kan 200 nih. Terus kalian turunin 5 2 lagi. Terus di sini berarti jadi 250. Dibagi lagi yang mendekati berapa? 200 kan, berarti 2 lagi. 2 kali 100 200. Turunin lagi 0 5 habis. Tambahin lagi 0, 500 bagi 100 adalah 5. 5 kali 100 500. Habis. Jadi 0,225.